Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudau fi ahmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimahuhu. Orang yang paling ringan-ringannya azab di neraka, kata Rasulullah, besok adalah orang yang diletakkan di bawah telapak kakinya itu 2 bara api, telapak kakinya, tapi dengan nempel ke bara api dari neraka itu, semua dalamnya itu mendidih semua, sampai otak-otaknya itu mendidih semua, rontok semua, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi kata Nabi, kita semua ini penciptaannya semua sama, kecuali Nabi Adam itu selama 40 hari di perut ibu kita itu berupa nutfah, sperma. Setelah kita hubungan badan sama istri, ada satu sel yang masuk ke dalam rahim. Selama masuk itulah selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari lagi berupa segumpal darah. Summa yakunu mudghatan, kemudian 40 hari lagi maka berubah menjadi segumpal daging. Setelah 40 berarti berapa bulan? 4 bulan. Karena 40 4 bulan, maka dari sinilah summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan yaitu nyawa, ruh. Makanya kalau sudah 40 hari ini di perut istri kita, di perut ibu kita sudah mulai ada nafas atau nada roh. Kalau nenek moyang kita, kalau dul-dulnya sebelah kanan, insya Allah janinnya laki-laki, karena dulu belum ada alat yang canggih. Kalau dul-dulnya sebelah kiri, maka perempuan. Cuman yang repot kalau dul-dulnya sebelah tengah-tengah gimana? Ya, dari bencong kali ya. Tapi yang enggak juga ya. Maka disinilah ini yang dipakai ya, dalil orang kalau punya mantu, mau calon punya cucu, maka acara bukan 7 bulanin, tapi acaranya adalah 4 bulanan. Ini hadisnya Bukhari Muslim ini. Karena saat-saat itulah Rasulullah SAW ini menyampaikan saat-saat seperti itu, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kalau sudah 4 bulan ini, malaikat diperintah untuk mencatat di Lauhil Mahfuz 4 hal. Yaktubu rizqahu. Jadi diperintahkan mencatat rizkinya si janin ini nanti luas, banyak atau kecil atau seret, itu semua sudah ada catatannya. Jadi rezeki ini sudah ada ukurannya. Kalau rezeki itu yang paling besar adalah karena capek tenaga, karena bekerja banting tulang, mestinya yang kaya raya kuli bangunan, ya kerja sampai ngelembur, tetap aja gajinya anggaplah 200.000. Tapi ada orang yang cuman 1 miliar, cuman tanda tangan doang. Jadi rezeki itu bukan karena apa itu kerjanya, enggak, sudah ada ukurannya. Ada yang ukurannya 1 botol diisi juga tumpah, ada yang ukurannya cuman 1 gayung, yang ukurannya 1 ember, ada yang ukurannya 1 bak kamar mandi. Nah kita ini saat-saat itulah kita berdoa acara 4 bulanan itu, harapannya semoga rezekinya si janin ini mudah-mudahan dicatat rezekinya yang banyak, rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, itu diantaranya. Tapi kalau Mbah Mun almarhum itu yang dipakai beliau adalah ya, karena
kami di sana itu biasa yang dipakai itu 7 bulan. Ya, 7 bulan beliau mengambil dari ayat Al-Qur'an, ya. Ayat Al-Qur'an Al-A'raf 189. Di mana falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihal lanakunanna minasyakirin. Jadi tatkala Siti Hawa, Ibu Hawa ini sudah hamilnya itu sudah mulai berat. Nah, hamil berat inilah diambilkan dari 7 bulan itu. Karena bapak-bapak belum pernah hamil sih, jadi saya tanya ya nggak nyambung ya. Kalau ibu-ibu kalau udah 7 bulan itu udah berat, ya. Udah mulai berat. Da'awallaha, Nabi Adam dan Ibu Hawa berdoa kepada Allah agar anaknya nih beri anak yang soleh. Itu ceritanya, ya. Maka kalau ada acara yang 7 bulan silahkan. Ini ambil dari Al-Quran Al-A'raf 189. Kalau acaranya 4 bulan, monggo dari hadis Bukhari Muslim. Karena disitulah ditentukan mulai rezekinya. Yang kedua, yang dicatat lagi adalah ajalnya. Jadi orang ini nanti meninggal usia berapa? Ada yang sudah tua belum mati-mati. Ada yang masih muda udah mati duluan. Ya. Ada yang nggak sakit, nggak apa. Kemarin di Asy-Syafi'iyah hari Kamis ini yang lagi mimpin wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallahur rahim, belek mati. Masya Allah. Maka kata Nabi betul, yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi. Orang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Kebiasaannya ustadzah itu ngaji, ya. Maka alhamdulillah pas lagi mimpin ngaji meninggal. Ada orang yang kebiasaannya gaple, pas gaple mati, ya. Maka jangan sampai membiasakan yang nggak bener ya. Pas lagi bluak mati bener loh. Ya. Ini ada yang di Ancol malam tahun baru biasanya nyekek botol, bener. Pas tahun baru nyekek botol, cabut malaikat Israel, matanya sampai keluar. Ya. Saya mudah-mudahan kita pas lagi ngaji, taklim, lagi sholat, di saudara sepupu saya pas lagi ngimamin sholat taraweh, setiap ngimamin dia terus Ustadz Dimyati itu meninggal dunia dalam keadaan sujud. Pas sujud kok lama nggak balik-balik, orang sudah sini balik lagi sudah ini nggak balik-balik, nggak taunya dia meninggal dunia, ya. Bapak mau pas lagi sholat, nanti sholat isya atau sholat subuh besok pagi tahu-tahu mati, mau nggak? Yang mau cuman 1 orang, yang lainnya nggak mau. Begitulah hubud dunia, cintanya dengan dunia, ya. Daripada besok mati juga sekarang mati. Kenapa takut? Kalau matinya mati dalam keadaan ibadah, insya Allah akan husnul khotimah. Gimana? Mau mati dalam keadaan sholat besok subuh? Kalau mau tak sampaikan kepada malaikat Israel. Malaikat Israel nih, kau dengar sendiri dah, ya. Jamaah masjid Baitur Rahman 28 mau mati dalam keadaan sujud nungging semuanya, kecuali ustadznya. Ustadznya lebih banyak dosanya, cuman ngomong doang, ya. Maka geger nih dunia nih, ya. Kalau sampai subuh mati sujud semua, masya Allah, ini gara-gara doanya ustadz. Ya, ini ada yang meninggalnya ditentukan tempatnya di mana. Ada orang yang lahirnya di Bekasi, matinya di Mekah. Dibawa dengan apa? Pas lagi haji, pas lagi umroh. Kita nggak ngerti. Ada orang tetangga saya lagi pulang kampung, lagi nengok pulang kampung lah, di sana mati. Kayaknya kita nggak ngerti di mana. Kita udah ada takdirnya semua, ya. Itu kemudian, tapi takdir ini kata Nabi la yaridul qadara illa doa. Tidak bisa yang merubah takdir itu kecuali doa. Jadi kalau udah doa itu, karena kalau dikabulkan Allah yang menentukan, ajal juga yang menentukan Allah. Kalau di Al-Quran yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, Allah bisa merubah, bisa menghapus apa yang ditanut.
Cara apa yang sudah ditentukan juga bisa menentukan sesuatu yang belum ditentukan. Itu kalau kita rajin doa, maka takdir kita bisa jadi berubah. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Kemudian juga wa amalahu, janin ini nantinya condongnya kemana perbuatannya, ke amal soleh atau ke amal salah. Ini dari kecil tuh sudah ketahuan anak ini kelihatannya condongnya kemana nih. Nah itu memang sudah takdirnya, sudah ada catatannya. Kalau nanti dia hidup, senangnya tuh ke arah kebaikan. Nah Bapak Ibu ini kira-kira tahu nggak takdirnya ke arah kemana nih, kebaikan atau kejelekan? Kita nggak tahu. Kadang-kadang ya baik, kadang-kadang nggak baik. Kalau lagi malesnya datang, udah bawaannya males aja. Tapi kalau lagi imannya naik, wah tahajudnya teng 2:30. Belum masuk waktu udah dzikir di masjid. Itu kalau lagi insaf ya. Tapi kadang-kadang hilang lagi ya. Makanya doanya Allah yang ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang telah kau berikan ini. Sudah istiqomah kita ke masjid, jangan kau cabut lagi ya Allah. Sudah istiqomah kita tahajud, jangan terus dicabut lagi dari malas lagi. Nah itu doa itu harus dibaca terus ya, biar istiqomah amal soleh kita ini. Kemudian wasyaqiyun aw sa'idun, janin ini sudah ditakdirkan, dicatat orang ini calon penghuni neraka atau calon penghuni surga. Sudah ada ketentuannya. Makanya hadis berikutnya fawalladzi la ilaha ghairuhu ya. Bahasa artinya demi zat tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Artinya ada orang saben hari itu amalnya tuh amal-amal soleh, amal-amalnya orang penghuni surga. Saben hari itu yang dikerjakan itu selalu amal soleh. Tapi karena takdirnya dia tuh matinya mati masuk neraka, tinggal beberapa hasta, tinggal berapa hari, tinggal berapa jam dia bisa melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka. Akhirnya masuk neraka. Siapa contohnya? Banyak. Bapak bisa pernah dengar namanya Barseso. Barseso itu di zaman setelah Nabi, tatkala Bani Umayyah. Barseso itu ulama yang terkenal, alimnya luar biasa ya. Alimnya luar biasa, doanya itu manjur. Punya santrinya itu sampai 60.000 ya. Alim luar biasa, hidupnya ibadah aja, di mihrab terus. Kadang-kadang baru keluar 10 hari, kadang-kadang baru keluar 40 hari. Lah iblis ini, dalam golongan iblis ini mengadakan rapat ya, rapat pleno yang isinya siapa yang sanggup membuat Barseso masuk neraka, sanggup nggodain dia. Tapi ketahuilah bahwa dia itu ahli ibadah. Tahu-tahu ada iblis baju putih, itu saya sanggup untuk membuat Barseso akan celaka nanti. Pernah dengar ceritanya? Masa sih? Maaf ya kalau sudah pernah saya sampaikan. Ini iblis ini, namanya iblis itu nggak pernah dia putus asa menggoda manusia, mencelakakan, menjerumuskan orang. Dia itu menjelma sebagai santri baru ya. Santri baru, maaf saya minum ya. Pas santri baru itu dia tuh selalu jam berapa aja tatkala Kiai Barseso ini dia ngontrol pesantrennya, iblis yang murid baru ini selalu ibadah, zikir sholat sampai berkali-kali ngontrol tengah malam dia ibadah, ngontrol juga sebelum subuh dia ibadah, jam berapa aja selalu ibadah yang dilihat Barseso. Suatu hari Barseso mulai terenyuh, wih ini murid baru masih muda, hebat banget. Akhirnya dipanggil lah. Pas dipanggil empat mata ini, wahai santri baru, saya sengaja memanggil kamu. Saya kepingin tahu setiap saya ngontrol pesantren kamu selalu ibadah ya, hebat kamu ibadahnya.
saya itu orang yang paling alim di negeri ini. Sombong. Saya itu orang yang sudah ahli ibadah di negeri ini. Semua orang kenal saya. Tapi saya masih istirahat, masih tidur. Tapi kalau kamu kok nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat, ibadah aja, itu resepnya apa? Nah, disinilah iblis masukkan resepnya. Mulai masuk dia. Oh gini Pak Kiai, kenapa saya ini rajin ibadah, tekun ibadah, rajin zikir, bertaubat? Karena saya punya banyak dosa-dosa besar, pernah melakukan dosa-dosa besar. Kalau Pak Kiai bagaimana akan merasakan mengakuin salah, orang nggak pernah berbuat salah? Ya. Orang akan berbuat salah itu baru mengakui salahnya. Kalau nggak pernah berbuat kayak Pak Kiai, mana mungkin kayak bisa seperti saya. Kalau Pak Kiai kepengen ibadahnya seperti saya, maka caranya Pak Kiai harus berbuat dosa besar. Oh iya benar juga nih. Kalau cara logika kan masuk akal kan? Masya Allah, masuk deh konsepnya. Terus gimana? Gampang Kiai, berbuat dosa besar banyak. Pak Kiai bunuh orang aja. Jangan. Ya. Memang saya sambo bunuh orang ya. Ibaratnya gitu. Kemudian akhirnya, wah kalau gitu Pak Kiai berzina. Jangan masuk Kiai berzina ya. Ada lagi Pak Kiai dosa besar tapi bisa dilakukan di kamar, nggak ada yang tahu. Apa itu? Mabuk ya. Dia Pak Kiai mabuk teler aja, itu udah nanti ibadahnya mantep tuh habis itu. Nggak ada yang ngelihat lagi. Nah dia nggak, jangan dia tahu Nabi bersabda ra'su kulli khotiatin. Jadi orang mabuk itu ya adalah puncaknya daripada segala kesalahan, itu kuncinya dari mabuk. Akhirnya oke dah kalian ini agak mendingan lah. Akhirnya bener tengah malam teler, Kiai teler. Akhirnya apa yang terjadi? Manggil santriwatinya. Akhirnya sampai dia berzina dan sampai akhirnya dia hamil. Setelah hamil, iblis ini menjelma kemana-mana. Ya, menjelma kemana-mana ngasih tahu masyarakat terutama kepolisian bahwa ada kiai yang menzinai santriwatinya. Ya. Sekarang hamil, kalau nggak percaya cek sana di pesantren si anak. Ya. Apa yang terjadi? Iblis datang ke kiai lagi Barseso. Pak Kiai Barseso, ini masyarakat semua sudah tahu Pak Kiai itu kelakuannya berbuat zina. Dulu saya suruh mabuk nggak mau, saya suruh zina nggak mau. Saya suruh membunuh orang nggak mau. Masya Allah. Jadi gimana nih nak? Biar gak ketahuan Pak Kiai, ya nanti nama Pak Kiai hancur nih pesantren namanya. Udah bunuh aja, pendem di bawah kamarnya Pak Kiai. Udah nggak ada yang tahu. Oh iya. Masuk itu dia akhirnya dibunuh beneran. Sudah dibunuh, udah dizinai, dibunuh lagi. Iblis menjelma kemana-mana. Ini ada seorang Kiai Barseso punya pesantren besar tapi menzinai santrinya dan dia membunuh santrinya. Kalau nggak percaya silakan bongkar di kamarnya. Pihak kepolisian akhirnya membongkar, ternyata ada bukti bahwa adalah hamil dan dibunuh. Akhirnya dia dihukum gantung. Setelah dihukum gantung itulah santri baru iblis ini menjelma. Pak Kiai Barseso nggak bakal bisa lolos dari hukuman ini. Tapi bagi saya kecil untuk melepas ini. Ya, tolong dong aku, tolong aku, tolong. Orang udah panik, tolong Pak Kiai, tapi ada syaratnya. Ya, kalau Pak Kiai memenuhi syarat saya tak tolong, gampang bagi saya kecil. Apa syaratnya? Ucapkan kata-kata bahwa ada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan kata syirik. Jadi ada Tuhan selain Allah, dia suruh ngucapin gitu, diucapkan Kiai. Pas bilang gitulah dicabut malaikat Israel. Waktu yang sesingkat mungkin mau meninggal dunianya, dia berbuat perbuatan yang menyebabkan masuknya dia ke neraka. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Ya, ini diantaranya contoh. Ada orang saben harinya itu ibadah 70 tahun satu riwayat tidak ibadahnya. Ya, udah tua, udah kakek-kakek. Tapi saat terakhirnya dia malah su'ul khotimah. Ya. Makanya kita nggak boleh ngomongin orang, ngatain orang.
neraka lo, neraka nih mbahmu bang. Coba ini kalau seperti ini orang mau ngomong apa kenyataan? Bisa dilihat di YouTube, sudah terkenal tuh cerita. Ya. Demikian juga di zaman Nabi Musa ada namanya Bal'am. Bal'am ini hebatnya apa? Dia kaumnya Nabi Musa. Dia tuh doanya tuh manjurnya luar biasa. Setiap dia ngomong dikabulkan Allah. Dan dia ibadah, ngikutin sama dengan ajarannya Nabi Musa. Cuman saat Nabi Musa ini datang ke suatu negara, ya, ke suatu daerah itu, pimpinannya daerah atau pimpinannya negara itu merasa tersaingi dengan adanya dakwahnya Nabi Musa. Akhirnya dia dideketin oleh para pejabat negara, isinya suruh doain agar Musa agar diazab oleh Allah. Wah, Bal'am ini berat ini, dia tahu Nabi Musa itu utusan Allah. Maksud saya harus doakan kepada Nabi Musa meskipun doanya saya manjur. Tadinya nggak mau, tahu-tahu di lobby terus. Akhirnya Bal'am ini ngikutin dengan ajakannya raja yang dolim ataupun penguasa yang dolim ini. Dikasih uang lah, mulailah dia condong bukan kelompoknya Nabi Musa, tapi ke kelompoknya orang-orang yang dolim ini. Walhasil akhirnya Bal'am itu juga akhirnya meninggal dalam keadaan kufur, ya, karena dia memusuhi Nabi Musa. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum, ini ada seseorang di mana orang ini layak malu bi amali ahlin nar. Saben harinya itu perbuatannya itu kelakuan yang enggak benar. Ya berbuat maksiat aja. Tapi karena takdirnya dia tuh calon penghuni surga, delalah tinggal batu hasta atau tinggal berapa jam, tinggal berapa hari, dia melakukan amal-amal yang soleh yang menyebabkan sampai akhirnya dia termasuk orang yang husnul khotimah.